Di Selasar Barat dari Balerung Universitas Gadjah Mada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, meskipun sekarang mungkin sudah jam pulang kantor di waktu Ramadan begitu ya. Tapi hari ini Bapak Ibu, rekan-rekan semua dari Humas Protokol maupun rekan-rekan media sudah berkenan menyempatkan diri hadir di tempat ini untuk mengikuti Pojok Bulak Sumur edisi bulan Ramadan tahun 2024. Biasanya memang kita belum pernah ya mengadakan Pojok Bulak Sumur, dan kita nanti akan buka bersama di sini bersama dengan 3 narasumber dan juga teman-teman media yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Topik yang akan kita angkat di sore hari ini masih seputaran soal pemilu. 2 bulan berturut-turut kita akan membahas mengenai pemilu, karena banyak sekali pakar-pakar UGM yang siap berbicara untuk pemilu tahun 2024. Euforia politik 2024 memang mungkin dibumbui ada sedikit banyak kontroversi, tapi dari kontroversi itu kita belajar dinamika politik itu tidak hanya tentang pencoblosan saja, tapi kita juga perlu tahu mungkin transparansi, akuntabilitas, pemahaman tentang politik dan hukum, serta mungkin gimana sih ternyata kampanye itu dananya tidak sedikit gitu. Dampaknya ada nggak sih nanti di masyarakat? Mungkin nanti akan kita rangkum semuanya menjadi satu bahasan, yaitu refleksi pemilu 2024. Kira-kira kualitasnya seperti apa? Apakah pemilu tahun 2024 kualitasnya lebih baik dibandingkan pemilu tahun-tahun sebelumnya, atau malah lebih buruk dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Para tokoh sebenarnya sudah banyak berbicara. Katanya ada yang berbicara pemilu 2024 minim konflik. Tapi ada yang bicara ternyata pemilu 2024 sangat banyak konfliknya. Nah, kita nanti akan kupas bersama-sama topik yang luar biasa hebat sore hari ini. Namun sebelum itu, kita dengarkan terlebih dahulu pengantar dari Sekretaris Universitas Gadjah Mada yang sudah hadir habis latsar, mungkin karena pakai baju putih ya. Kami undang dengan hormat Dr. Andi Sandi Antonius, Tabusasa Tonralipu. Kami silakan, Pak Andi. Matur selamat sore dan salam sejahtera kita semua. Bukan latsar, Mas. Baru ujian pendadaran di atas skripsi tadi. Terima kasih Mas Riri, terus Mas Mas Arga duduk kue. Dia ini lama sejak dia pulang dari dulu kan di Hukor, Mas Henry ini. Sekarang kembali ke fakultas tambah glowing gitu. Nah di sini itu agak rekoso hidupnya, di fakultas dia ketemu impiannya yang selama ini lama. Kuat ya Hen? Ya. Diskusi Bulak Sumur ini selalu mengangkat isu-isu berkaitan dengan hal-hal yang up to date ya. Kan baru kemarin tanggal 20 penetapan pemilu itu selesai dilakukan, baik Pilpres maupun Pileg gitu. Sebenarnya teman-teman media juga sudah mulai bertanya, cuman kemarin karena waktunya prediksinya itu kayak gimana sih gambarannya dengan pemilu 2019, apa bedanya gitu. Nah kalau sebenarnya beda kalau itu dari sisi mapping kasus yang ada di MK, itu kita harus tunggu sampai Sabtu besok. Karena Sabtu besok itu adalah hari terakhir. Kalau kan Pileg itu 3 kali 24 jam. Tapi kalau Pilpres itu batasannya 3 hari. Jadi hari Sabtu kita baru tahu. Kalau bercermin di 2019 itu ada sekitar 340 permohonan yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi gitu. Tetapi kemudian sekitar 67 saja yang kemudian sampai ke full bench atau seluruh hakim diputuskan di plenonya. Nah, kalau selama ini yang muncul adalah banyak itu teman-teman dari tim ini kan sekarang lagi ngumpulin karena mau cari bahan untuk daftar besok Sabtu gitu, pelanggaran-pelanggaran. Nah, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran sosial media gitu ya, itu yang mengatakan ini ada kecurangan ini, tetapi ketika kita lihat di register Bawaslu itu laporannya tidak ada. Kasus sengketa Pilpres 2019 waktu itu diajukan oleh Prabowo
Sandi ya, Prabowo Sandi, itu argumen terkeras, tamparan terkeras dari hakim gitu ya, hakim konstitusi terhadap tim pada saat itu adalah uang ini di Bawaslu itu nggak ada catatan pelanggaran untuk pemilu 2009. Nah sekarang kita belum lihat buku rekapitulasinya apakah banyak yang register, meskipun belum tentu setiap pelanggaran itu dana pemilu kuantifisir oleh Bawaslu. Nah, teman-teman tiga ini punya banyak sekali pengalaman gitu ya berkaitan dengan watch terhadap pemilu dan mereka merasakan sendiri. Ini adalah yang Arga itu dia kelihatannya diem saja kayak Gupolo gitu. Karena saya ketemu Arga itu pertama kali, sorry yoga, nek kweling gitu. Saya ketemu dia pertama kali itu dia diam saja di samping jenazah almarhum bapak. Saya ketemu Arga gitu. Makanya saudaranya yang lain itu kenal sama saya karena waktu bapaknya meninggal itu ada dosen yang jadi seniornya dia. Itu tak pisui ketika telepon saya. Karena saya sangka dia bercanda kasusnya. Kalau Henry ini lama sebelum dia sekolah, rambutnya nggak kayak gini, tampilannya wah seger serek, kalah Hendri itu, nggak ada apa-apanya. Pulang dari sekolah kok cepet tua men loh. Tapi sebenarnya beliau itu punya watch dari sisi ini yang berbedanya karena ada perspektif ekonominya. Kita selalu politik dan hukum ya. Ini ada perspektif meskipun ekonomi politiknya juga ada punya Mas Riri. Nah ini teman-teman yang saya lihat punya pada prinsipnya ini adalah bentuk tanggung jawab UGM untuk merefleksikan apa sebenarnya yang terjadi pada bangsa ini supaya kemudian dari sisi akademis hal-hal ini bisa kita hindari ke depan. Karena kita di dunia akademik itu bukan niatnya untuk menggagalkan hasil yang sudah ada tetapi sebagai evaluasi untuk proses kedepannya. Cuman memang susahnya kita ini di akademik, di bidang akademis kadang-kadang kita memaksa hal-halnya. Ide kita kan belum tentu diterapkan oleh pemangku kepentingan. Jadi selama diskusi silakan nanti agak pelan-pelan aja diskusinya rotok dowo. Dan nanti pas azan gitu kowe karo ngomong karo nyawil gitu. Gitu Bapak Ibu, terima kasih teman-teman media yang selama ini selalu bersama kita meskipun di belakang itu ada polis lain ya, itu bukan tempat TKP tindak pidana ya, itu cuman gara-gara untuk menjaga jangan sampai ada yang celaka. Mengaten, matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi Sandi, luar biasa. Terima kasih. Dan tentunya tadi sudah disinggung juga, ya salah satunya kita tidak mau hanya politik dan hukum saja, tapi kita juga akan hadirkan salah satu tokoh narasumber yang akan membahas pemilu 2024 dari sudut pandang ekonomi. Untuk itu kami undang untuk bisa berdiskusi bersama dengan kita semua di sini. Ketiga narasumber, boleh kita beri tepuk tangan dong teman-teman. Nanti iya, berarti saya wajib mengenalkan dari yang paling timur ini, dari sini aja. Yang sana terakhir. Requestnya Pak Andi Sandi, Pak Hendri, mohon maaf ya. Kalau yang dari barat ini ada Mas Arga Pribadi Imawan. Ini Public Policy dari Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM. Ini ada Mas Arga. Kayaknya pojok blok sumur edisi berapa gitu kita pernah ketemu juga Mas Arga ya. Kita pernah diskusi juga ya. Dan nantinya akan berbicara juga dari sudut pandang ekonomi. Ini ada Forensic Accounting dari FEB UGM. Ada Bapak Riyad Jatuwinardi SEMS CPHD CFE. Pak Riri, luar biasa. Dan yang terakhir dikenalkan nggak Pak Isu? Enggak usah ya, oke. Dan yang terakhir ini mungkin kalau ingin kenal juga ada salah satu dosen favorit juga di Fakultas Hukum UGM, Dr. Hendri Julianur SH, MKN.
Terima kasih Pak Hendri. Mungkin saya mau bertanya, tadi sempat saya singgung juga di saat opening. Kualitas pemilu tahun 2024 dibandingkan pemilu 5 tahun atau bahkan 10 tahun sebelumnya. Kira-kira apakah lebih baik atau ternyata malah lebih tidak baik dari tahun sebelumnya? Mungkin ditinjau dari aspek hukum dulu deh, Mas Hendri. Kira-kira gimana pemilu tahun 2024 yang kemarin baru saja diumumkan pemenangnya, bahkan partai yang lolos pun ternyata hanya 8 partai. Kira-kira dari sudut pandang hukum kira-kira gimana Mas Hendri? Kalau boleh menjawab secara singkat, kalau saya melihat sebenarnya lebih banyak masalah pelaksanaan pemilu tahun 2024 itu bukan terjadi pada saat pemilu ataupun pasca pemilu. Saya lebih melihat masalah barangkali lebih banyak justru terjadi sebelum pelaksanaan pemilu, Mas Adit gitu. Oke, jadi sebelum pemilu masalahnya? Justru menurut saya, sepengamatan saya itu banyak terjadi masalah justru sebelum pemilu justru. Gitu. Makanya kalau kemudian ada barangkali narasi kecurangan dan sebagainya, saya justru berpikir gitu ya, sepenglihatan saya sepertinya saya melihat ada, cuman saya pikir tidak besar terjadi kecurangan pada saat pemilunya ya, pada saat hari H maupun pasca itu, karena sistemnya itu saya pikir pembentuk undang-undang pasti sudah memikirkan secara ketat, restriktif dan selektif untuk kemudian sampai pada hasil tersebut. Dan lagi pula kan quick count itu ya menurut saya metode ilmiah yang sepertinya di Indonesia diterapkan sejak 2004 tidak pernah salah gitu. Jadi secara ilmiah pun itu bisa dibuktikan, sehingga kalau saya melihat sih memang tidak ada masalah sebenarnya pada saat, bukan tidak ada masalah tapi minim masalah pada pelaksanaan dan setelahnya begitu. Mas Adit. Kalau dari Mas Arga, sudut pandang politik gimana menurut jenengan Mas? Oke, terima kasih. Sebetulnya salah satu refleksi penting kita bisa ambil salah satu karya akademik yang ditulis oleh Pipa Norris berjudul Why Election Fail. Jadi mengapa pemilu itu bisa dikatakan gagal. Nah di situ dia memberikan 12 indikator. Salah satu indikatornya adalah kesempatan untuk bersaing secara seimbang di antara paslon yang kemudian maju di dalam pemilu 2024. Tetapi jika kita melihat kepada ukurannya tentang persaingannya itu sebenarnya sangat tidak seimbang. Bahwa ada paslon, ada salah satu paslon, sebut saja paslon 02 ya, yang kemudian dia bisa memanfaatkan atribusi atau SDM, sumber daya apapun yang dimiliki oleh negara. Salah satunya misalnya melalui skema bansos. Nah itu kan salah satu kompetisi yang kemudian tidak seimbang, dan itu dibaca kacamata oleh Pak Norris, menurut saya ya kita bisa mendikasikan itu. Tapi menurut saya nggak bisa dikatakan sepenuhnya fail karena cuma ada 2-3 indikator yang meliputi itu. Oke, terima kasih Mas Arga. Kalau untuk Pak Riri agak sedikit beda, mungkin ada tambahan Pak Riri. Iya, baik. Kalau dari ekonomi, saya melihat dengan kenaikan anggaran pemilu ya, 71,3 triliun, tentunya ada harapan dampak ekonomi yang bisa dibuat lah ya pemilu. Tapi kalau saya lihat polanya hampir sama, di mana setiap pemilu itu selalu ada kenaikan konsumsi lembaga dan juga penurunan investasi pemerintah. Dan kalau kita lihat memang kenaikannya lebih ke kenaikan di LNPRT ya, atau lembaga non profit rumah tangga, di mana konsumsi terkait dengan untuk pembuatan baliho, spanduk, semua itu masih menjadi ibaratnya andalan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau saya lihat masih sifatnya sama, yaitu terbatas dampak ekonominya, tidak terlalu signifikan ya, hanya terfokus pada LNPRT gitu. Lalu pola juga sama, di mana investasi tertahan karena memang ya selalu ya menjelang pemilu selalu tidak naik investasinya, di mana para pelaku usaha selalu coba untuk wait and see. Ya, tentunya mereka berharap agar segera selesai supaya lebih pasti dan bisa segera investasi gitu. Nah, tentunya itu aspek ekonomi ya. Jadi tidak jauh berbeda, polanya selalu sama seperti itu ya. Tapi yang perlu dilihat juga terkait dengan kualitas akuntabilitas pemilu, di mana kita tahu ya ada capres yang anggarannya 500 miliar ya. Ya, meskipun kita percaya bahwa apa yang dilaporkan itu belum tentu apa yang dibelanjakan
Ya, jadi masih ada misteri sebenarnya berapa sih dana yang dikeluarkan, karena kan yang pernah saya ketahui ya, saya terlibat dalam penelitian terkait dengan biaya pemilu atau financing general election ya, bahwa kadangkala tim sukses itu ada banyak dan kompleks. Mereka keluar duit tidak kemudian dicatat gitu. Jadi laporan dana kampanye seringkali tidak mencerminkan yang sungguhnya. Dan ini masih saya lihat terjadi pemilu ini. Jadi tidak ada perubahan terkait dengan akuntabilitas partai politik dan juga dana kampanye. Gitu. Oke, terima kasih Pak Riri. Saya mau ke Pak Hendri lagi. Pak Hendri, karena mungkin temanya refleksi Pak Hendri. KPU, Bawaslu mungkin mereka sudah melaksanakan tanggung jawab mereka selama masa pemilu. Kira-kira ada evaluasi nggak dari sudut pandang kacamata Mas Hendri terkait mungkin pemilu 5 tahun ke depan atau mungkin pemilu serentak yang mungkin tahun ini mungkin akan sama-sama kita lalui juga. Ada nggak kira-kira evaluasi untuk mereka? Iya, kalau saya barangkali melihat setidaknya ada beberapa hal gitu. Kalau kami dalam konsep hukum kenegaraan itu kan setidaknya ada hukum tata negara maupun hukum administrasi negara. Yang menjadi poin dalam pembelajaran kami itu kan adalah yang namanya kewenangan. Tapi kalau memang berbicara soal kewenangan, orang itu kan banyak berharap lebih kepada Bawaslu sebenarnya. Yeah. Misalnya berharap untuk bisa menggugurkan dan sebagainya gitu. Tapi yang menjadi masalah adalah kalaupun kewenangan itu ada tapi pelaksanaannya. Ini masalah yang kedua nih menurut saya. Dapat dilihat misalnya yang terbaru, saya nggak tahu yang terbaru atau apa, tadi saya baca sebentar di Instagram, DKPP kembali menjatuhkan sanksi bagi ketua KPU. Gitu. Jadi ini saya nggak tahu ini udah sanksi yang keberapa nih yang dijatuhkan kepada ketua KPU gitu. Kalau dalam konteks hal tersebut gitu. Bawaslu juga pernah kena juga seingat saya begitu ya kalau dari DKPP. Tapi poin saya adalah kadangkala dibutuhkan keberanian sebenarnya menjalankan kewenangan, Mas Adit. Karena yang kalau dalam konteks kami itu kan dalam konteks hukum kenegaraan misalnya ada yang namanya asas contrarius actus. Asas contrarius actus itu kewenangan yang bersifat serta-merta. Serta-mertanya begini. Seseorang yang sebuah badan atau pejabat administrasi pemerintahan yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan perihal sesuatu, maka dia sebenarnya diberikan kewenangan untuk mencabut pula. Nah, ini tentu akan relevan dengan sikap kenegaraan sebenarnya, mental kenegaraan yang harus dimiliki seorang pejabat negara. Dalam konteks ini kan salah satu tadi Mas Arga dan Mas Riri barangkali sudah memberikan teaser gitu ya. Salah satu yang bermasalah ini kan pada salah satu paslon. Itu kita mau bicara secara apa? Mau bicara hukum. Hukum tuh perlu diingat berangkat daripada yang namanya etika. Etika sudah bermasalah pada saat terpilihnya gitu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kalau diingat beberapa waktu lalu kan ketua KPU itu juga dijatuhi sanksi karena kemudian penetapan salah satu calon itu bermasalah. Meskipun dia berdasar argumentasi bahwa dia katakan dia hanya melaksanakan putusan MK, tapi perlu diingat bahwa putusan MK itu juga hasil daripada yang kemudian ditetapkan oleh MK sebagai suatu pelanggaran etik. Makanya saya katakan tadi butuh sikap negarawan. Kalau saya, ini kan karena kita pengamat tuh kan enaknya kita bisa berandai-andai kan, gitu. Kita bisa mengandai-andaikan sesuatu yang ideal, gitu kan. Kalau saya jadi ketua KPU, saya akan cabut keputusan saya tentang pengesahan salah satu calon sebagai peserta. Karena kemudian berarti pelaksanaan saya dalam melaksanakan tugas itu bermasalah. Kan ada 3 jalan kalau dari sisi undang-undang administrasi pemerintahan untuk kemudian mencabut suatu keputusan yang sudah pernah diberikan oleh pejabat tersebut sendiri melalui banding administratif. Sependek yang saya tahu KPU tentu tidak ada atasannya gitu. Dan yang ketiga oleh putusan pengadilan. Saya nggak tahu apakah keputusan KPU ini juga digugat di Petun gitu. Dan kalaupun digugat saya tidak tahu hasilnya seperti apa. Jadi kalau ditanyakan kepada saya kalau jadi ketua KPU karena saya tahu bahwa saya ketika mengambil keputusan itu ternyata salah. Kalau saya seorang menggunakan sikap negarawan saya seharusnya saya mencabut itu karena berarti tidak pantas keputusan tersebut. Mungkin saya iseng aja mungkin tanya Mas. Kira-kira kalau tadi kan mungkin memberanikan diri, tapi kalau dari sudut pandang Mas Hendri sendiri, ketua KPU sampai tidak sebenarnya itu karena apa?
Maksudnya tidak melaksanakan. Betul. Kalau saya barangkali ini ya, apa namanya, semacam kalau kan dua-dua diambil keputusan akan jadi masalah. Maksud saya adalah melanjutkan akan jadi masalah, Berhenti pun akan jadi masalah. Berhenti pun akan jadi masalah. Yang saya maksud pemilunya. Kan tidak mesti bahwa dia harus mundur dong. Dia antara kalau di negara lain barangkali di Jepang bisa sampai bunuh diri tuh ke pejabat kalau sampai saking malunya gitu ya. Tapi kalau di negara lain barangkali dia akan mundur. Karena bayangkan betapa banyak tuh putusan yang kemudian dijatuhkan terhadap dirinya karena adanya pelanggaran yang dia lakukan gitu. Nah, tapi apa kemudian yang sebagai warga negara, apa yang bisa kita lihat dari hasil keputusan tersebut gitu? Maksud saya adalah apa yang kemudian sudah dilakukan oleh Ketua KPU selain barangkali hanya melakukan introspeksi diri atau bahkan memperbaiki diri, tapi terhadap keputusan produk administrasinya kan tidak ada yang berubah. Termasuk terhadap salah satu pencalonan. Makanya saya katakan tadi, permasalahan ini sebenarnya terjadi justru sebelum, bukan pasca. Tapi masalahnya adalah ketika itu terjadi berasal dari sumber, maka sampai ujung itu kan akan bermasalah sebenarnya gitu. Jadi ya ketika saya katakan di sini tidak masalah, tapi ketika di sini bermasalah, ya sebenarnya ini sudah membawa efek lanjutan. Begitu sederhananya. Oke, terima kasih Mas Hendri. Saya mau ke Mas Arga. Mas Arga tadi sempat disinggung sama Pak Riri. Mungkin salah satu anggaran kampanye mereka masih bikin baliho lah, mereka masih bikin mungkin flyer-flyer lah, atau mungkin masih bikin sesuatu yang mungkin ya katakanlah bisa dilihat secara visual mungkin di jalanan. Sekarang sudah tren Mas, namanya kampanye melewat media sosial. Kira-kira kalau ternyata para paslon itu menggunakan full media sosial, apakah akan semahal itu? Apakah akan setinggi itu? Ya, kalau berbicara tentang rincian anggaran, saya tidak memiliki data secara spesifik ya. Tetapi rilis yang dikeluarkan oleh KISP, Komite Independen Sadar Pemilu, itu mengungkapkan bahwa paslon nomor 2 yang mengeluarkan anggaran yang cukup banyak, sekitar 2, sekian miliar dari total anggaran 207 anggaran dana kampanye 207 miliar sekian. Yang kemudian yang kedua adalah dari paslon nomor 3 yang sekitar 1 M sekian dari total anggaran 500 M. Kemudian ada paslon nomor 1 yang dia hanya mengeluarkan 160 juta dari sekitar 49 miliar dari dana kampanye. Nah, kalau berbicara dalam konteks itu dengan anggaran yang lebih banyak dikeluarkan oleh paslon nomor 2 dibandingkan dengan dana kampanye di awal cuma 200, dia mengeluarkan 2 M, menurut saya itu lebih cenderung murah karena dia bisa menjangkau sosial media yang lintas kelas, lintas profesi, lintas ideologi. Jadi sekali dia nge-tweet, sekali dia ngonten tentang TikTok, itu semuanya bisa menjangkau ke lapisan masyarakat. Dan itu menurut Anda efektif ya? Efektif, karena berdasarkan data dari Kata Data Insight Center, KIC, itu menunjukkan bahwa mayoritas pemilih di tahun 2024 itu akan mengakses konten yang bernada video di sosial media, dan itu sekitar 74% dibandingkan dengan podcast yang cuma 22% dan berita lainnya yang kisaran cuma 5%, 10% gitu. Jadi menurut saya itu sangat efektif ketika kita mewujudkan memfokuskan pada sosial media. Ditambah lagi nih Mas, konteks politik itu sebetulnya kan bagaimana seseorang atau individu mempengaruhi orang lain dengan cara direct dan indirect. Nah, dalam konteks sosial media, politik bekerja dalam ranah atau situasi bahasa dan visual. Jadi menggunakan hashtag, menggunakan bahasa keseharian, menggunakan visual yang menarik, itu justru akan menarik pemilih di lingkup sosial media. Dan ini dibuktikan oleh kajian dari Darren Lineker tahun 2014, dia menunjukkan bahwa di konteks pemilu yang memanfaatkan sosial media akan cenderung memenangkan pemilu. Karena itu selain melintasi batas, mayoritas yang menggunakan sosial media itu juga tidak peka atau tidak sadarkan pada informasi-informasi politik yang dalam tanda kutip mungkin mendriven terhadap kesukaan pada calon tertentu, paslon tertentu. Artinya kayak hoax, disinformasi dan seterusnya. Jadi menurut saya akan sangat efektif dalam konteks itu. Ada kemungkinan tidak mungkin pemilu 5 tahun lagi mendatang itu semuanya akan full media sosial, atau masih akan bertahan dengan adanya baliho dan lain sebagainya, itu kira-kira gimana?
Prediksinya kemungkinan menurut saya prediksinya akan heavy sekitar 60% ke media sosial, 40% ke baliho. Konvensional ya. Karena baliho itu tidak bisa dilepaskan, dia hadir ada itu sebagai symbolic of power. Jadi menunjukkan itu arena siapa gitu. Misalnya ada yang masang paslon A, oh berarti itu arena dari paslon A. Jadi kita lihat untuk masuk. Nah, sosial media karena ini khususnya pemilu 2024 ini kita mengalami yang namanya technological momentum. Jadi momentum teknologi di mana sosial media itu akan terus berkembang hingga akan dimanfaatkan terus menerus dalam konteks pemilu, dan itu sudah diprediksikan oleh beberapa ahli politik yang di demokrasi digital gitu. Oke, terima kasih Mas Arga. Nanti kita berikan kesempatan juga mungkin untuk teman-teman media untuk bertanya kepada ketiga narasumber, tapi saya mau ke Pak Riri lagi, Pak Riri. Dari dana mungkin tadi disebutkan paling tinggi saja mungkin 500M begitu. Itu aja untuk hanya dana untuk kampanye begitu. Ada nggak kira-kira dari hasil penelitian mungkin Pak Riri sendiri atau mungkin dari institusi Pak Riri yang itu berdampak langsung untuk masyarakat Pak Riri? Apakah ada mungkin sekian persennya mungkin ada atau sama sekali tidak ada? Kalau kita lihat angka efek ya terkait dengan dana kampanye terus dana pemilu itu adalah sekitar 0,1 sampai 0,2 terhadap PDB itu. Yes. Jadi memang kecil ya, ada tapi kecil itu. Dan itu pun ada yang berpendapat bahwa sekarang tidak akan sebesar pemilu sebelumnya di mana paslon tuh mereka ibaratnya tidak outsource ya, tapi menggunakan mungkin perusahaan milik sendiri untuk mengerjakan tadi spanduk, paos ya, sehingga dampaknya juga akan tidak sebesar yang sebelumnya gitu. Nah, jadi memang angkanya ya kecil terhadap PDB. Kecil ya, dan dampaknya untuk masyarakat mungkin nggak banyak dirasakan juga ya? Iya, kalau kita bicara masyarakat secara umum tentunya tidak ya, kita tahu bahwa masyarakat sendiri juga menghadapi inflasi, kenaikan harga dan sebagainya, sehingga ada banyak sekali hal-hal lain yang perlu diperhatikan untuk mengatakan bahwa ini ada dampak ekonomi ke masyarakat luas gitu. Oke, kalau dari pandangan Anda, maksudnya dari sudut pandang Anda sendiri, dari ketiga paslon atau mungkin secara umum saja deh, dari KPU, Bawaslu sudah menggunakan anggaran mereka dengan betul atau belum? Kalau kita bicara mengenai akuntabilitas partai politik ya, kalau memang mereka sudah akuntabel secara formal, ya kita tahu ada aturan di mana laporan dan kampanye harus diaudit ya. Tapi ingat audit yang adalah audit kepatuhan atau compliance audit, tidak sampai ke audit substantif atau bahkan investigasi. Ya, jadi tidak diperiksa siapa yang memberikan sumbangan, ya income campaign itu siapa yang memberikan, apakah betul orang itu memberikan sumbangan dengan alamat yang benar, apakah sesuai dengan batas sumbangan yang ditentukan oleh KPU misalkan. Jadi tidak sampai ke arah sana. Nah, sehingga kalau kita lihat apakah menggambarkan yang sesungguhnya itu belum. Belum ya? Belum. Sama sekali belum ya? Ya, kalau formal akuntabilitas sudah jamin iya betul. Sudah tepat waktu, formalnya sudah betul, memang sudah kita. Secara kepatuhan oke lah gitu. Tapi kalau secara mungkin lainnya dari sudut pandang lainnya mungkin belum gitu ya? Ya, karena kita tahu ada spending yang sifatnya itu abu-abu, ada yang ilegal, ada yang legal gitu. Nah, ini mana yang mau dilaporkan? Kan mungkin kita melakukan pelaporan terhadap vote buying kan nggak mungkin ya. Yes. Padahal ini kan salah satu yang saya yakin menjadi fitur lah ya dalam pemilu untuk dilakukan. Entah bagaimana caranya gitu. Tapi tidak mungkin masuk dalam laporan gitu. Oke, baik. Terima kasih. Menarik pembahasannya. Kira-kira mungkin kalau saya buka sekarang untuk teman-teman media, ada yang ingin ditanyakan teman-teman media ke tiga narasumber kita? Hari ini teman-teman media yang sudah hadir ada cukup banyak. Ada teman-teman dari suara.com, ada dari Harian Jogja, ada dari RRI, ada dari Kompas, ada dari Net TV juga, ada dari Kumparan juga ada, Metro TV juga ada, dan masih banyak lagi teman-teman yang lainnya. Ada teman-teman media yang mau ditanyakan ketiga narasumber dari mungkin pertanyaan yang saya ajukan dan juga jawaban dari ketiga narasumber? Ada? Yang mau diklarifikasi mungkin? Ada? Oh, ada Mbak Devi. Silakan. Mbak Devi ini dari RRI ya? Mas, tadi disebutkan tidak lebih parah dari pemilu sebelumnya gitu ya, untuk yang pemilu kemarin. Tapi apakah secara kualitas kemudian permasalahannya itu jauh lebih dalam? Karena kalau tadi disebutkan juga sejak awalnya saja sudah bermasalah gitu. Dan apakah kemudian itu mempengaruhi hasil dari sisi legitimasi hasilnya? Karena sudah sejak awalnya saja sudah bermasalah begitu. Dan apakah itu kemudian bisa digugat atau seperti apa kemudian terhadap hasil ini?
Silakan, mungkin pertanyaan untuk Mas Hendri. Silakan Mas Hendri direspon. Iya, kalau saya sebenarnya merasanya apakah ini elementar, menurut saya iya. Ini amat sangat berkaitan dengan pemahaman mendasar kita nantinya tentang siapakah sebenarnya yang kemudian dapat maju berkontestasi dalam pemilu gitu. Karena sependek yang saya tahu gitu ya, rasanya di dunia baru ini yang kemudian tolong dikoreksi saya kalau saya salah, yang kontestannya itu adalah anaknya presiden gitu. Jadi yang saya katakan sebagai masalah itu sebenarnya di sini sebenarnya. Barangkali semua syarat formil itu terpenuhi sebentar dulu. Semisal kita mau membaca putusan MK, saya tertarik ada tulisan yang ditulis oleh kolega saya, Mas Dian Agung Wicaksono, ketika menerjemahkan soal putusan MK, sebenarnya tidak sesederhana setiap kepala daerah itu bisa nyalon. Ada kualifikasi kepala daerah tertentu yang diinginkan oleh beberapa hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu yang dia sedang atau pernah menjabat levelnya gubernur. Itu kenapa saya katakan ini fatal sekali ketika ketua KPU tidak, ya kita sebagai warga negara tidak melihat apapun dari apa yang sudah dia lakukan gitu. Maksudnya pendaftarannya Gibran itu dianggap bermasalah oleh DKPP dan divonis bersalah ketua KPU. Tapi kemudian apa yang terjadi? Tidak ada kan? Secara administrasi tidak ada gitu. Jadi apakah kemudian pertanyaannya itu mendasar? Menurut saya itu amat sangat mendasar. Saya khawatir ini kita menjadi semacam mengkonfirmasi atau kita nantinya akan seolah itu hal yang lumrah. Wajarlah anaknya presiden untuk maju, ya nggak apa-apa dong melanjutkan apa yang sudah bapaknya perjuangkan. Oh, nggak sesederhana itu. Saya membayangkan ke depan bahkan sebenarnya harus ada pembatasan. Dalam artian semisal ada keluarganya yang menjabat dalam derajat tertentu, dia tidak boleh nyalon di situ. Saya sedari di kelas sudah mengajarkan, bahkan saya tidak menerima posisi beliau sebagai wali kota sebenarnya. Kenapa? Bagaimanapun tampuk pemerintahan tertinggi itu adalah presiden. Wali kota itu adalah representasi apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat di daerah gitu. Katakanlah 2 kepala daerah, wali kota Solo dan wali kota Medan itu bermasalah. Kemudian akan menindaknya siapa? Kan katakanlah sederhananya lewat Mendagri. Mendagri itu siapa? Pembantunya presiden. Mau diselesaikan di mana? Di meja makan. Kan itu yang saya melihat, ini masalah nih. Menerima keberadaan beliau itu masalah. Maksud saya adalah sebagai kontestan. Itu yang saya merasa, saya khawatir ini menjadi dimafhumi ke depan, dan saya bahkan khawatir ini akan menjadi pattern atau pola. Karena kemudian ya makanya seingat saya, menurut saya permasalahan mendasar di negeri ini tuh tentang kesadaran tentang konflik kepentingan, Mas. Saya 2 kali nulis di Kompas tentang konflik kepentingan. Yang pertama itu pejabat publik dan konflik kepentingan. Karena waktu itu Menko Marifest ya, waktu itu Pak Luhut itu kan dia memiliki beberapa perusahaan, tapi kemudian ada perusahaan di mana saya menduga beliau sebagai BO-nya. Ini dugaan ya. Beneficial owner-nya, tapi kemudian ada melakukan usaha untuk berkaitan dengan apa itu namanya swab ya, kalau PCR waktu itu. Menurut beliau tidak apa-apa, toh digratiskan. Oh nggak bisa, karena saya tidak bisa menyederhanakan begitu menurut saya. Karena bagaimanapun juga waktu itu kewenangan soal buka tutup swab dan menggunakan PCR dan antigen. Ya, istilahnya waktu itu beliau salah satu penentunya. Jadi itu perlu berhati-hati juga untuk mengatakan, oh boleh dong, oh sebentar. Perlu diingat kita punya yang namanya konflik kepentingan, dan bahkan itu diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Terakhir saya juga menulis September atau justru November 6 November 2023. Tahun kemarin. Tahun kemarin saya nulis judulnya Indonesia Darurat Konflik Kepentingan. Karena ya itu kok kita kayaknya biasa aja ya untuk kemudian memahami ini nggak apa-apa, ini kan anaknya presiden dan sebagainya, itu tidak masalah. Oh enggak, ini masalah mendasar ini menurut saya. Itu kenapa terakhir saya nulis lagi itu 16 Februari, seingat saya 2024 kemarin di media Indonesia, judulnya itu menggugat netralitas presiden gitu.
Karena mohon maaf menurut saya itu harus dibuktikan sebenarnya mengenai netralitas presiden. Boleh dong kita berasumsi bahwa presiden tidak netral. Ada anaknya kok di situ. Rasanya mustahil kalau bapak itu tidak. Dan beliau kan cenderung, mohon maaf ya, mencela-mencela kan. Di bulan apa beliau katakan bahwa tidak mungkin lah, dan itu kan tidak ada yang mau milih lah. Di bulan berikutnya, beberapa bulan berikutnya dia bilang ya orang tua itu kan hanya bisa merestui. Ini sudah tidak konsisten. Barangkali dia menganggap ini hanya sikap seorang bapak. Tidak. Dia itu adalah bapaknya negara Republik Indonesia. Jadi dia akan menjadi contoh. Jadi itu yang menurut saya Mas, ini terlihat sederhana tapi amat sangat fatal itu. Tidak bisa dianggap sederhana gitu. Dari saya begitu Mas. Terima kasih. Semoga terjawab Mbak Devi ya. Tapi saya penasaran juga, mungkin Mas Arga atau Mas Hendri mungkin yang bisa menjawab. Di tahap para paslon yang mohon maaf mungkin tidak menang begitu, mereka akan mengulirkan yang namanya hak angket yang meskipun katanya itu tidak merubah hasil dari penghitungan pemilu oleh KPU. Hak angket itu sepenting apa atau mungkin seberpengaruh apa untuk pasangan yang mungkin tidak menang? Dalam hal ini mungkin paslon 01 atau 03. Mas Arga? Ya, kalau berbicara secara aspek regulatif, saya mungkin tidak bisa se-expert Mas Hendri ya. Tetapi jika kita melihat kepada hak angket, saya rasa itu akan sulit untuk kemudian diwujudkan karena turbulensi politik dan kita bisa melihat bagaimana konsolidasi elit itu sudah sangat kuat. Nasdem kemudian bergeser, itu sebetulnya adalah salah satu indikasi yang sangat kuat bahwa hak angket itu yang suaranya ingin dikonsolidasikan dari paslon atau pada pengusung 01, 03 itu kemudian sudah dipecah, sudah dikebiri. Dan itu juga langkah terkait dengan organisasi masyarakat sipil, itu juga suaranya sudah diredam dengan sedemikian rupa sehingga kita nggak bisa kemudian mengharapkan itu bisa terwujud apalagi melalui jalur legal formal. Salah satu yang bisa dilakukan oleh para akademisi, para aktivis, para organisasi masyarakat sipil itu sebenarnya adalah penguatan kewargaan, penguatan kepada lingkup warga negara untuk menjadi salah satu kekuatan penyeimbang dari pemerintah. Karena kita udah harus bisa menerima hasil pemilu. Karena kalau misalnya melihat pada tren dari pemilu 2004 hingga 2024 itu sebenarnya trennya udah kelihatan bahwa perilaku memilih di Indonesia itu mengedepankan pada aspek psikologis atau kepada sosok kandidat, bukan terhadap sosok sosiologis yang kedekatan partai ataupun sosok ekonomis gitu. Terima kasih Mas Arga. Mungkin Mas Hendri ada tanggapan sedikit atau mungkin Pak Riri boleh? Kalau dari saya melihat bahwa situasi ekonomi sekarang sedang kurang bagus ya. Dalam artian ada penurunan pertumbuhan ekonomi dari 5,05 ke 4,94 ya. Terus tahun 2023 hanya 5,05 saja kira-kira. Meskipun pemerintah itu optimis 5,1%. Tapi ini sangat tergantung pada optimisme pasar. Di mana pasar itu saya lihat lebih suka kalau satu putaran, konklusif gitu ya. Nah, tapi kalau ternyata ada hak angket, ada yang tidak pastian, dikhawatirkan nanti pasar akan merespon secara negatif, gitu. Terutama di pasar modal ya, ada survei yang dilakukan oleh BI itu mereka mengatakan kebanyakan investor itu lebih senang kalau pemilu cepat selesai, gitu. Artinya kan satu putaran ya. Nah, tentunya mereka masih menahan nih, apakah mau invest, terutama dari foreign investor ya, yang ibaratnya itu dana besar masuk dari luar, berarti akan menunggu bagaimana sih situasi politik di Indonesia itu. Jadi ada pertimbangan ekonomi yang perlu dilihat lah kalau terkait dengan hak angket. Berarti ada dampak yang mungkin bisa dianggap mungkin sedikit serius kalau misalnya pemilu terjadi 2 putaran begitu dari sudut pandang ekonomi. Begitu ya, Pak Riri ya. Mas Hendri terkait hak angket tadi. Kalau saya melihat hak angket, kalau saya sepakat dengan Mas Arga. Mas Virga ini junior saya di departemen. Saya sepakat. Saya juga melihat kan hak angket itu kan secara sederhana sebenarnya penyelidikan sebenarnya. Dia hak untuk menyelidiki yang dimiliki oleh DPR. Kalau pertanyaannya apakah akan bergulir, saya juga terus terang termasuk yang pesimis. Tapi pertanyaannya apakah itu penting? Menurut saya penting. Karena saya sepakat tuh dengan pernyataan salah satu calon termasuk ketika mereka mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Ini bukan tentang menang dan kalah.
Tapi ini adalah tentang hak warga negara untuk mengetahui apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh negara, di mana negara itu dijalankan oleh pemerintah. Gitu. Itu yang sebenarnya kenapa saya merasa hak angket perlu sebenarnya. Tapi apakah mungkin akan terjadi? Saya terus terang merasa yang pesimis gitu, karena yang awalnya tadi ada salah satu partai tadi disebut oleh Mas Arga, kami akan maju sendiri gitu. Tadi karpet merah barusan ketemu gitu dengan pemenangnya gitu. Jadi bagaimana kita mau percaya bahwa hak angket akan terjadi? Kok rasanya sulit karena ketum parpolnya juga sudah bertemu dengan capres pemenang gitu. Yes. Oke, baik. Ada lagi teman-teman media yang mau bertanya? Boleh, silakan. Ada? Media? Ada di belakang? Oh, nggak ada. Ada lagi? Oh, boleh. Silakan. Ya, terima kasih. Tadi yang menarik dari aspek medsos ya, Mas Arga. Apakah ini sudah firm kita bisa bilang bahwa dalam kampanye politik Indonesia kedepannya itu medsos? Karena kalau di Indonesia kan kayaknya makanya saya nggak tahu nih apakah memang penetrasi medsos sudah begitu menyebar merata sampai dari ujung Sumatera sampai ke ujung Papua sehingga bisa determinan dalam perpolitikan Indonesia. Yang artinya menguasai medsos, apakah memang betul bisa menguasai politik Indonesia? Terus kemudian yang mungkin ke Mas Riri terkait masih soal medsos juga mungkin apakah biaya kampanye yang dikeluarkan itu lebih besar porsinya, terlihatkah lebih besar porsinya untuk kampanye medsos atau sebenarnya ini tidak kelihatan? Mungkin itu. Terima kasih. Ya, silakan. Silakan. Imajinasi kita ke depan pemilu 2029, 2034 itu kemungkinan akan mengheavykan atau memberatkan kepada kampanye di medsos. Karena kita bisa lihat bahwa user misalnya dari TikTok, karena kita melihat kepada bagaimana efektivitas TikTok itu bisa menembus atau memberikan karpet merah kemenangan bagi paslon 02, itu kita nomor 2 setelah Amerika Serikat. Jadi pengguna user TikTok di Indonesia udah 120 juta sekian, nanti dicek aja di WR Sosial, dan juga pengguna medsos lainnya itu kita juga berada di 5 besar. Yang artinya itu menjadi ladang atau menjadi ruang yang sangat-sangat menarik untuk dilakukan partai-partai untuk berkampanye di sana. Kemudian yang kedua, fitur sosial media itu kemudian memudahkan untuk partai politik berkampanye secara otomatis. Kenapa demikian? Misalnya TikTok, ada paslon bikin video live menggunakan hashtag bahasa dan seterusnya, dan kemudian di send, di posting, itu secara otomatis postingan itu akan mengcopy sendiri yang saya sebut sebagai automatic generated content. Jadi semuanya akhirnya di copy oleh beberapa akun lainnya, bahkan mungkin akun yang fanatik terhadap paslon tersebut atau akun yang nggak sengaja ngelihat menarik ini, apalagi dengan bumbu-bumbu lagu yang sangat-sangat populer di masa ini, itu kemudian dengan mudah tersebar dan kita bisa ngelihat itu di rural, urban itu semuanya juga menggunakan sosial media, terutama TikTok sebagai salah satu mekanismenya. Jadi kedepannya saya rasa itu akan tetap dimanfaatkan oleh para paslon dan juga para politik untuk berkampanye. Begitu, Mas. Tapi saya ingin menyambung juga pertanyaan yang mungkin menjadi hal yang menarik perhatian pikiran saya selama ini. Semakin saya lama menonton, misalnya salah satu paslon kampanye ada videonya di situ, isinya semuanya akan paslon itu terus. Apakah itu memang algoritma dari TikTok itu sendiri atau memang sudah direncanakan oleh tim kampanye dari paslon itu? Itu dua sisi sih, emang dirancang dari algoritma sendiri dan juga dari emang yang dibombardir dari tim sukses. Kebetulan seminggu lalu saya diskusi juga dengan Mbak Anita Wahid di TikTok juga, karena dia di bagian TikTok. Dia juga mengiyakan bahwa terkait dengan itu algoritma yang secara otomatis membentuk kita untuk membuka konten-konten yang sebelumnya kita buka,
Tapi satu sisi memang ada ledakan yang sangat masif dari tim sukses, bahkan tim sukses bayangan yang nggak terregister di dalam sistem KPU, itu akun KPU, akun-akun yang diserahkan pada KPU untuk melakukan kampanye. Jadi blastingnya sangat besar sehingga kita bisa lihat bagaimana kemudian itu implikasinya terhadap pemilu 2024. Oke, sekalipun mohon maaf mungkin kita tidak memilih paslon itu, tapi muncul tuh ceritanya. Nah itu saya berusaha mengimbangi Mas, tiga-tiganya aku lihat. Jadi tiga-tiganya muncul semua ya. Oke, Pak Riri tadi pertanyaan mungkin terkait dengan transparansi ya atau akuntabilitas terkait dengan politik 2024. Kira-kira sudut pandang jenengan gimana Pak Riri? Kalau saya dengan format pelaporan yang sekarang tidak merinci ya secara hanya agregat saja pendapatan dan pengeluaran ya, itu kan susah untuk kemudian mencermati pengeluaran sosial media gitu. Yang bisa dilakukan adalah misalkan dengan mengamati ad spending ya, misalkan di Meta itu kan ada data yang bisa diakses tentang isu politik atau mungkin iklan yang berhubungan dengan satu calon parpol misalkan ya, paslon misalkan ya atau parpol. Nah itu bisa dicermati tentunya dengan data analytics ya. Misalkan Oktober sampai Februari saya baca itu ada pengeluaran 1,7 miliar untuk isu politik ya sama pemilu. Lalu kemudian juga bisa diketahui misalkan ada paslon yang mengeluarkan 1,2 miliar, 1,3 miliar untuk iklan di Facebook misalkan gitu. Nah jadi ada data yang sifatnya itu official, ada yang unofficial situ. Karena yang official kan yang dilaporkan ya. Tapi kalau kita cermati data di Meta ya atau yang ibaratnya lapak iklannya itu berbeda dengan yang apa yang dilaporkan secara resmi KPU. Nah karena tadi tidak ada standar yang mengatur pelaporannya harus bagaimana, terus cara pengukurannya bagaimana. Nah ini membuat susah sekali untuk kita bisa mendapatkan angka pasti pengeluaran sosial media yang betul-betul dikeluarkan oleh seorang paslon itu. Berarti ada kemungkinan dan ada kesempatan juga yang pada akhirnya itu perlu diaudit juga nantinya. Betul, auditnya perlu yang audit keuangan atau bahkan investigasi sekalian gitu, untuk lebih. Tapi saya kok pesimis ya. Karena mungkin ini kan paslon ya, mungkin anggaran untuk paslon ya. Karena mungkin besok sudah pisah gitu, anggarannya akan diauditkan ke siapa kan mungkin tidak tahu begitu ya? Atau mungkin ada apa ya, skema sendiri untuk itu? Ya tentunya accounting firm ya, kantor akuntan publik, bisa Big Four misalkan, mereka diminta untuk kemudian audit tentunya penugasan negara. Nah itu satu cara yang saya lakukan itu. Tapi tentunya kita harus memasukkan dalam undang-undang ya, supaya auditnya bukan audit kepatuhan saja. Terima kasih Pak Riri. Kita mungkin akan rehat sejenak, mungkin teman-teman media kami berikan kesempatan mungkin nanti mau mengajukan pertanyaan untuk ketiga narasumber. Kita mungkin akan diselingi satu lagu, Reva, mungkin featuring Pak Hendri, biasanya suka nyanyi juga Pak Hendri. Silakan Reva untuk menemani rehat, kita mungkin kurang lebih 5 menit ke depan, silakan. Dewa 19 dinyanyikan oleh Reva, terima kasih. Salah satu lagu favorit saya juga yang sebenarnya multi tafsir. Bisa dari Tuhan, kita ke Tuhan atau kita ke orang tua kita atau terkhusus ibu kita. Dan ya maknanya banyak sebenarnya lagu satu ini ya. Kita membuka untuk paruh kedua ini mungkin untuk teman-teman, mungkin ada teman-teman humas, ada teman-teman media yang mau bertanya ketiga narasumber, boleh? Boleh, silakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Linda. Saya dari Humas. Kebetulan saya juga mahasiswa di Fakultas Hukum. Pertanyaan saya tentang untuk Mas Arga mungkin ya, karena tadi Mas Arga telah menyinggung soal sosial media. Saya sebagai Gen Z yang aktif bermain sosial media, khususnya TikTok, saya melihat bahwa ada fenomena yang mana warga Indonesia lebih percaya potongan video durasi 15 detik daripada 15 akademisi yang berbicara. Dengan potongan-potongan video propaganda, hoax, bahkan gimmick-gimmick yang seakan-akan terlihat organik dan tak sedikit yang mendiskreditkan paslon lain. Pertanyaan saya, mungkinkah di pemilu berikutnya ada peraturan yang mengatur soal cara kampanye sosial media ini, melihat kondisi sosial media itu yang sangat kompleks? Bisa saja orang yang mengunggah konten yang berbau negatif tersebut merupakan anonim, apakah dari tim sesnya, apakah dari buzzer, atau yang lain-lain. Itu Mas Aga. Terima kasih. Terima kasih Mbak Linda, kasih nilai tambahan Mas Hendri. Ya. Gak tahu diajar Mas Hendri atau enggak? Gak tahu ya. Itu sebetulnya sedang kami dorong Mbak Linda. Jadi
saya berkali-kali misalnya diundang oleh Bawaslu, KPU, bahkan dari tingkat provinsi maupun pusat, saya menggemborkan terkait dengan revisi atau pembentukan undang-undang kepemiluan yang memuat tentang konten kampanye di sosial media oleh partai politik dan kandidat. Karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum itu tidak merincikan tentang pengaturan kampanye di sosial media. Apalagi tadi yang saya sudah bilang di awal bahwa kampanye di sosial media itu bergerak pada bahasa dan visual. Karena itu yang dipercaya. Jadi visual adalah ketika itu menarik, dan bahasa ini yang belum saya singgung Mas, itu berkaitan dengan hashtag. Jadi ada salah satu karya akademik di Cina itu dia menuliskan namanya hashtag naratif. Yang di situ sebetulnya hashtag memiliki peran bukan sebagai netral, tapi itu sebagai mobilisasi massa. Jadi misalnya di pemilu yang lalu kita dilihatkan oleh banyak hashtag, aminin aja dulu, desak Anies, atau Ganjar tabrak Prof dan lain sebagainya yang kemudian muncul di itu. Nah itu ketika kita klik misalnya di TikTok, di Twitter ataupun di Instagram, itu semuanya ada konten kampanye. Ada konten kampanye yang sifatnya positif, ada konten yang kemudian sifatnya hoax dan disinformasi gitu. Nah itu sebetulnya udah terlihat sangat jelas terkait dengan itu. Bahkan ada yang sifatnya sangat mohon maaf agak kasar. Misalnya hashtag anak haram konstitusi, yang itu kemudian wow ini sangat mengerikan begitu saya lihat. Itu ternyata cuplikan dari guru besar, cuplikan dari akademisi itu dipotong cuma 15 detik, kemudian dijadikan sebagai pembelaan untuk menyerang paslon 02. Nah, diksi-diksi seperti itu kan sebetulnya harusnya dipotret oleh KPU, Bawaslu, sama DKPP sebagai stakeholders kepemiluan untuk oh ya sensitif nih terhadap ada isu-isu seperti ini, yang kemudian pengaturannya harus segera dilakukan sedemikian rupa. Karena kita nggak bisa berharap, karena negara kita negara hukum, kalau misalnya kita mau mensiasati hukum itu akan sulit, walaupun partai politik dan kandidat seperti itu. Dan saja kita harusnya opsinya adalah hukum untuk mengatur itu semua, atau kita juga bersiasat atas hukum. Jadi sama-sama bersiasat atas hukum untuk menanggulangi satu sama lain, gitu. Oke, terima kasih. Semoga terjawab Kak Linda ya. Ada lagi teman-teman media atau teman-teman humas? Teman-teman media ada? Oh ya, silakan. Perkenalkan. Penelitian kan menunjukkan seperti Kompas juga pernah mensurvei ya. Satu pasangan itu bisa unggul, bahkan tebal. Dia menang di semua daerah, kalangan, bukan daerah, tapi di semua kalangan, termasuk di pendidikan tinggi S1, S2, S3. Itu juga menang gitu. Nah, itu apakah mereka juga termakan oleh media sosial, kampanye media sosial yang tadi yang menunjukkan visual, bahkan gimmick dan tidak tanpa esensi begitu. Karena ini menang di kalangan akademisi itu juga menang gitu. Padahal juga teman-teman akademisi juga kritik juga banyak, dari media juga banyak. Yang kedua, tadi mungkin bisa dielaborasi tentang upaya politik kewargaan untuk meminimalkan atau mungkin mencegah 5 tahun lagi ini pemilu 2029 seperti apa gitu. Karena sekarang sudah banyak guyonan tuh, nanti setelah ini wakil presidennya tuh yang jadi presiden gitu, atau bahkan mungkin anaknya, cucunya itu udah Janetes ya Pak? Iya, sudah ada proyeksi bahwa 3 generasi, bahkan 2045 generasi emas gitu. Nah mungkin bisa dijelaskan lagi elaborasi politik wargaan seperti apa itu yang bisa kita lakukan itu, termasuk dari tinjauan aspek hukumnya Mas. Oke, menurut langsung Mas. Langsung aja, silakan. Terkait yang pertama, tadi saya sudah sempat mendisklaimer dikit bahwa tren dari pemilu 2004 hingga 2024, sekitar 20 tahun lamanya, tren dalam konteks pilpres itu mayoritas perilaku memilih dari pemilih kita di Indonesia itu mengedepankan pada aspek psikologikal, aspek yang melihat kepada sosok calon, tentang experience-nya dan lain sebagainya. Berbeda dengan sosiologis dan ekonomis yang mengedepankan pada program politik dan lain sebagainya. Apa? Oh, rasa kasihan juga ada. Rasa kasihan juga ada. Nah, itu semua itu dari 2000, misalnya salah satu contoh yang paling kelihatan adalah di 2009 sama 2012.
ketika SBY itu bisa back to back menjadi presiden. Itu sebetulnya emosi warga. Misalnya ini risetnya Saiful Mujani sama William Liddell ya. Itu emosi warga untuk melihat pada sisi SBY yang kemudian melankolis, kemudian satu sisi dia bisa tegas, satu sisi dia karismatik. Itu yang kemudian meng-attraction terhadap pemilih. Nah, tahun 2014 hingga 2024 situasi itu sudah diperparah dengan hadirnya sosial media. Karena experience-nya nggak lagi secara langsung di televisi, tapi dia bisa melakukan di akun sosial media, melakukan live TikTok, live Instagram, melakukan deliver konten di sosial media, itu sehingga menumbuhkan aspek secara psikologis, oh ini menarik nih, kenapa sih ini calonnya, kenapa sih dan sebagainya. Nah konteks 2024 tadi Mas Hendy juga nyinggung, itu malah menambahkan bumbu terkait dengan kasihan udah lebih dari 10 tahun untuk calonkan diri. Ada beberapa isu yang kemudian berkembangan di situ. Jadi sebetulnya dengan melihat tren di situ kita bisa melihat bahwa perilaku pemilih kita kepada psikologis, dan ini menandakan juga tentang ancaman secara demokrasi substantif, demokrasi yang mengedepankan kepada isu-isu program kerja dan seterusnya. Kita mengalami ya kalau misalnya tulisan Marcus Missner tuh bilang kalau kita stagnan nih tentang demokrasi di Indonesia tahun masanya SBY, ya itu emang terjadi, tapi 2024 emang kemudian U-turn demokrasi itu dikasih ada. Kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan tadi itu terkait dengan lupa. ini, ya betul. Apa? Yang kok saya juga ikut lupa ya, saya lupa juga. Apa tadi Mas? Oh keluargaan. Ya kekeluargaan, supaya tidak mungkin terulang lagi. Takutnya cucu-cucunya juga bisa jadi wapres. Waduh bahaya tuh. Saya jadi, enggak sedih. Enggak ngincer ini enggak. Oke, apa yang bisa dilakukan? Sebetulnya karena saya fokusnya kepada digital demokrasi, politik di ruang sosial media dan seterusnya, salah satu yang bisa kita lihat itu adalah ini secara akademis dulu ya Mas ya. Pemaknaan digital citizenship kita tuh masih di literatur 2007-2010 yang membahasakan tentang penguatan literasi digital, kemudian ya apapun lah tentang digital ethics dan seterusnya, itu literatur yang berkembang 2007-2010 yang masih banyak ditekankan pada higher school education atau sekolah menengah atas. Nah sebenarnya tahun 2016 ke atas itu udah bergeser sebetulnya terkait dengan digital citizenship dimaknai sebagai aktivisme digital dari warga untuk melawan atau menindak ketika ketidakadilan itu muncul. Nah, kita ini selalu dibombardir program kerja dari pemerintah dan seterusnya, itu masih di era 2007-2010, belum beranjak kepada 2016 ke atas. Nah, sebetulnya bagaimana kita beranjak kepada 2016 ke atas, itu ada beberapa yang bisa kita lakukan sebetulnya. Misalnya, tadi kita bisa salah satu contoh yang kita dukung ya di Departemen Politik Pemerintahan, kita mendorong yang namanya sebagai smart activism. Jadi kampanye negatif yang ada di ruang sosial media, kita lawan dengan konten juga. Karena kita harus menggunakan cara yang sama dengan cara yang mereka lakukan untuk menghiasi sosial media. Kita nggak bisa menghindari bahwa ruang sosial media sebagai contested arena, sehingga kita harus terjun kepada contested arena itu dan kita lihat siapa yang akan memenangkan itu. Dan seperti yang tadi saya bilang, cara memenangkannya adalah dengan bahasa dan visual. Bahasa yang semakin membunuhi, bahasa yang semakin dekat dengan warga, dan visualnya semakin menarik untuk kemudian menarik perhatian warga. Itu jawaban saya sih Mas. Gitu. Oke. Tadi juga salah satu pertanyaannya mungkin minta juga dari aspek hukumnya. Supaya mungkin politika kekeluargaan itu mungkin tidak akan terulang lagi mungkin di pemilu 2029 atau mungkin pemilu 2034. Pokoknya 5 tahun lagi supaya politik kekeluargaan tidak terulang lagi. Gimana caranya kalau dari aspek hukum? Ya ditunggu aja, agak delay. Cek. Ya barangkali peraturan negara ya sebenarnya sudah ada di peraturan negara tentang konflik kepentingan gitu. Di kita kan juga diatur ya, di UGM tuh ada peraturan SDM tentang konflik kepentingan juga diatur. Saya membayangkan sebenarnya ke depan itu adalah ya kontestan pemilu, mau dia pilpres, mau dia ya sebenarnya yang itu terutama berkaitan dengan eksekutif ya sebenarnya, yang itu amat sangat riskan untuk terjadi dynasty, karena
dinasti ini terutama dalam konteks pemerintahan modern ya, itu barangkali sudah cukup banyak contoh negatif gitu. Di daerah di Jawa Tengah yang perbatasan dengan Sleman itu berapa kali tuh kena kasus korupsi kan, keluarganya gitu. Di yang platnya A di dekat Jakarta itu berapa kali kena kasus korupsi, dan itu sekitaran situ yang kena gitu. Jadi saya membayangkan ke depan itu seharusnya ada pengaturan kalau kemudian dia masih menjabat, maka kemudian ada keluarganya yang untuk ikut itu tidak bisa, atau dijeda selama ya at least 1 periode misalnya. Jadi pada prinsipnya adalah tidak ada lagi dalam keadaan seperti ini di mana ada keluarganya yang masih aktif menjabat bahkan pucuk pimpinan, lalu anaknya bisa ikut berkompetisi gitu. Karena amat sangat sulit kita mau percaya bahwa penyelenggaraan itu akan objektif gitu. Apalagi melihat dari sisi pengadaan bansos. Menteri yang berwenang Prof Yusril dalam suatu acara itu menegaskan, lalu seolah hendak mengcounter ya dengan mengatakan, loh Mas, yang namanya bansos itu kewenangannya menteri siapa? Menteri sosial. Lalu dibalas sama lawan bicaranya, iya tapi Bu Risma itu tidak dilibatkan, kecenderungannya tidak dilibatkan. Ini kan aneh sebenarnya, dan itu ya maksud saya adalah sikap presiden juga amat. Makanya saya mengusulkan di dalam tulisan menggugat netralitas presiden itu, saya berharap ada yang berani kemudian untuk menggugat dan kemudian mempermasalahkan tindak tanduk presiden yang memang amat sangat jelas. Kalau menurut saya, bahkan penyebutan, kan biasanya beliau suka kuis tuh Mas kan, 1, 2 itu, bahkan beberapa momen beliau tuh tertangkap tidak mau menyebutkan angka kecuali angka 2 loh. Itu apa gitu? Yang maksud saya itu barangkali ini asumsi gitu, tapi sulit kita, dan boleh dong kita mau percaya bahwa ya ini tidak netral, itu ya memang suatu yang amat sangat argumentatif gitu. Yang kedua yang pertama dari sisi hukumnya Mas. Jadi menurut saya memang perlu dibuat ketentuan norma, karena kalau enggak nanti kayak misalnya pejabat ini bilang secara hukum tidak ada larangan kok gitu. Satu, dia padahal keliru menafsirkan peraturan itu. Padahal yang dimaksud boleh berkampanye itu kalau dirinya sebenarnya, bukan orang lain gitu. 2, dia memang menegaskan tidak akan melakukan kampanye, tapi cukup banyak sikap dia yang tadi berkaitan dengan itu. Itu dari sisi konteks pengaturannya. Yang kedua, dari sisi politik barangkali nanti Mas Arga bisa menambahkan. Ya barangkali perlu juga ada perbaikan dari parpol sebenarnya, agar jangan pragmatis gitu. Yang terbaru salah satu daerah di Yogyakarta ini kan keluarga presiden juga yang diwacanakan untuk maju juga gitu. Saya nggak mau menyebut, Mas Arga sudah menyebut tuh gitu. Ada satu itu, lalu penganugerahan tokoh nasional something untuk seseorang itu. Jadi ya ini mau sampai siapa sih dia berhenti itu gitu. Ada yang ketua parpol juga, ada yang jadi ketua parpol dalam beberapa hari misalnya. Tolonglah jangan. Oke. Ini bukan dari sana yang mati nih Mas ya. Ya, bukan kendali saya, mohon maaf ya. Tapi yang jelas kita sudah tangkap semuanya, Mas Hendri, Mas Arga. Saya mau ke Pak Riri. Tadi mungkin evaluasi sudah banyak disampaikan tentunya. Dari segi ekonomi tadi disampaikan oleh Pak Riri, salah satunya mungkin dari segi pelaporannya itu masih terlalu kaku, terlalu istilahnya kepatuhannya saja yang baru dinilai, belum terperinci sebagaimana tadi disampaikan juga oleh Pak Riri. Harapan kedepannya apakah akan dibuatkan sistem khususkah, atau apakah nantinya akan ada tim khusus yang akan memantau terkait hal tersebut, dalam artian khusus untuk nantinya mengaudit para paslon atau mungkin parpol dan lain sebagainya. Apakah akan bisa terjadi dan dibuat seperti itu? Kalau saya melihat ada semangat ya dari profesi, terutama profesi akuntan, IAPI, itu mewacanakan atau mengusulkan ya supaya ada standar akuntansi untuk partai politik gitu. Akuntansi untuk partai politik? Ya, standar akuntansi, standarnya. Standarnya. Jadi mereka harus buat laporan keuangan yang terstandar, ya, nanti diaudit oleh KAP dan itu sifatnya wajib gitu. Ya. Oke. Nah, itu akan menjadi satu cara untuk meningkatkan governansi dari partai politik. Ya, supaya tadi tidak hanya formalitas saja, format yang ibaratnya kurang begitu rigid,
ya, hanya agregat penerimaan pengeluaran, tidak spesifik, misalkan medsos itu berapa pengeluarannya, kan bisa kalau di standarnya nanti disebutkan untuk pengeluaran kampanye ada pos sosial media, nah itu ada satu pos yang harus ditampilkan kayak gitu. Yes, dan itu wajib untuk transparan, warga pun Ya, bisa betul, melihat gitu ya? Bisa. Harusnya demikian ya, harapannya sih, tapi tadi ini perlu effort yang luar biasa ya, mungkin advokasi untuk peraturannya juga perlu serius ya, supaya ada perubahan lah dari aspek pelaporan finansial untuk kampanye dan juga politik itu sih. Oke. Mungkin terakhir Pak Riri, Mas Arga dan juga Mas Hendri, kira-kira 2029 nanti harapannya apa untuk pemilu tahun 2029? Kalau Pak Riri mungkin akan meninjau dari sisi ekonomi, Mas Arga dari sisi politik dan mungkin sosial medianya, kalau Mas Hendri mungkin dari sisi hukum. Dari Pak Riri dulu deh, dari sisi ekonomi apa yang kiranya perlu ditambahkan, apa yang sekiranya harus diperbuat oleh KPU atau mungkin Bawaslu ke depannya supaya pemilu mungkin akan minim konflik seperti pemilu tahun ini? Saya yakin akan meningkat ya untuk biaya pemilu ya. Inflasi terus naik, berarti akan naik juga biaya pemilunya. Inflasi terus gitu naik, ya. yes. Nah harapannya dengan biaya pemilu yang mahal ini bisa terciptalah kebijakan-kebijakan politik yang juga berkualitas untuk aspek ekonomi. Ya, dan harapannya pemilu tidak lagi ibaratnya mempertahankan aspek identitas visual ya, tapi substansi kampanye yang harapannya bisa dilihat oleh para pemilih gitu sih. Nah yang kedua tentunya saya berharap agar ada modernisasi lah sistem pelaporan dana kampanye, juga pengaturan yang lebih rigid terkait dengan income untuk kampanye, spending untuk kampanye dan sebagainya. Itu saya kira perlu untuk ditingkatkan. Harapannya lebih baik di tahun pemilu mendatang itu sih. Harapannya Pak Riri terakhir lagi, ada harapan nggak besok yang memimpin negara mungkin dari profesi akuntan misalnya, ada tokoh nggak dari akuntan? Pak Riri. Siapa ya? Wah, kalau pernah kita Pak Budiono tuh ya, jadi wapres. Pak Budiono pernah gitu nah, sekali. Tahun 2029 kira-kira ngusulin siapa Pak Riri? Aduh siapa ya? Belum ada ya? Belum ada. Perlu dicari lagi ya siapa yang kira. Oke. Supaya nggak melihat tokoh. Tapi ya tokoh. Ya melihat program, baik. Susah itu Pak. Ya oke lah. Kalah saya kalau sama orang hukum ya. Mas Hendri, apa mungkin harapannya? Kalau mic-nya mati mungkin pinjam dulu Mas Arga ya. Boleh ya? Ya, silakan. Iya, kalau saya dari sisi hukum, saya berharap tentunya pemilu yang tertib hukum, tidak hanya tertib hukum, tapi ada yang lebih tinggi daripada hukum, yaitu tertib etika sebenarnya. Dan yang kedua tentunya nir konflik kepentingan sebenarnya Mas, karena ini yang amat sangat mendasar, tapi seolah itu hal yang kita lumrahkan, tapi itu sebenarnya amat sangat urgent dan mendasar, karena itu akan menjadi pendidikan juga bagi anak cucu kita gitu. Dan yang ketiga saya sepakat tadi dengan Mas Arga gitu, dan sebenarnya ini diskusi lama saya dengan salah satunya Mas Zainal Arifin Mokhtar gitu. Orang itu kalau mencalonkan presiden sekarang itu hanya melihat sosok tapi tidak jelas program yang dibawa itu apa. Biasanya disajikan hanya ketika setelah debat, pada saat debat dan kampanye gitu. Harusnya sudah sedari awal program itu dengan program tertentu sehingga orang ini bisa terkenal. Bukan orangnya dulu baru programnya yang diperkenalkan. Gitu. Dari sisi saya begitu Mas. Siap, terima kasih Mas Hendri. Terakhir, Mas Arga, singkat saja, 1 menit. Enggak, boleh silakan. Sudah lama perpolitikan di Indonesia kita jalan di tempat. Melihat kepada kondisi perilaku memilih kita yang mendebankan pada sosok, itu sebetulnya, atau figure based politics, itu sebetulnya mengindikasikan bahwa partai politik kemudian termasuk gagal dalam menjalankan fungsinya. Menjalankan fungsi kaderisasi, menjalankan fungsi rekrutmen, dan seterusnya. Dan pada konteks itulah sebetulnya kita memiliki tugas untuk kemudian melakukan reform terhadap partai politik. 98 kita melakukan transisi dari otoritarian ke demokrasi, tetapi pada konteks yang sama partai politik tidak melakukan reform. Jadi mereka hanya berganti jubah, berganti alma mater saja gitu. Pada hakikatnya kita serap seperti itu. Dan dalam konteks sosial media tadi sudah saya singgung bahwa aspek regulasi dari pemilu, undang-undang pemilu harus segera kita dorong untuk lebih adaptif dan agile. Jadi tidak tersekat oleh beberapa
tembok, tetapi itu bisa lebih fluent. Dan yang terakhir, pendidikan kewargaan harus segera dikuatkan oleh organisasi masyarakat sipil, baik dari akademisi, dari aktivis kepemiluan, pemerhati pemilu dan seterusnya, harus bersama-sama kemudian melakukan praktek edukasi terhadap demokrasi substantif kepada warga negara. Begitu. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dong untuk ketiga narasumber kita, luar biasa sekali. Biasanya mungkin setelah ini ada teman-teman wartawan yang mungkin akan nyetopi satu-satu Mas Arga, persiapan Mas Hendri, Pak Riri gitu ya. Kalau misalnya ada gitu ya, tapi persiapan aja. Tapi sebelum kita menuju ke waktu berbuka puasa, kami mohon berkenan Ibu Hestining Kurniastuti apabila hadir dan sehat di tempat ini untuk bisa menyerahkan cindera mata kepada ketiga narasumber kita, dan juga Bapak Jack Haryanto boleh ikut serta juga. Boleh? Silakan. Ya, yang pertama diserahkan dulu kepada Mas Arga. Ini salah seorang peneliti di Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol Universitas Gadjah Mada. Ya, foto dulu Mbak Nia, jangan terburu-buru. Iya, terus kepada Pak Riri, sorry. Iya. Iya. Ya, Pak Riri istrinya Pak Jack itu orang FEB, Pak Riri, nanti bisa dicek ya, di lantai 3 kerjanya. Lalu yang terakhir untuk Mas Hendri, iya, ini juga diserahkan, dan setelah ini mohon untuk foto bersama, dan setelah foto bersama dengan pimpinan dari Humas Protokol dan Pemberitaan, teman-teman media kami undang juga untuk maju ke depan, dan juga teman-teman Humas dan Protokol kita lakukan foto bersama, dan kita akan doa bersama juga untuk kelancaran buka puasa kita bersama supaya tidak ada yang kelolotan nanti ya. Oke, yuk setelah ini tahan dulu, kita foto bersama dulu teman-teman media, teman-teman Humas, boleh kita maju semuanya ke depan yuk. Kita foto semua, yang pakai baju hitam, pakai baju biru polo, teman-teman media yang datang boleh, yuk. Mas Cuk, Mas Catur, Mas, wah kabeh pokoknya. Pak Agus Utantoro juga boleh. Boleh, silakan, boleh yuk maju semua. Nah, kalau yang nggak cukup mungkin boleh duduk di depan. Mahal ya Mas soalnya Mas. Sama soalnya sama aku punya aku. Mas Jati ayo, ini Mas Jati. Oke, semuanya menatap ke arah kamera ya. 3, 2, 1. Lagi 3, 2, 1. 3, 2, 1 semuanya teriak buka gitu ya. 3, 2, 1. Buka. Lagi dong. 3, 2, 1. Buka. Baik, terima kasih teman-teman semuanya, luar biasa. Dan tentunya setelah kita lakukan sesi foto bersama, setelah ini kita akan melakukan buka bersama. Namun sebelum itu mungkin kita berdoa dulu. Kami mohon berkenan salah seorang ulama dari HPP, mohon berkenan untuk bisa memimpin doa buka puasa. Kurang lebih selama 2 menit lagi kita akan masuk waktu berbuka. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, marilah waktu hampir mendekati. Kita sebelum makan, karena kita waktunya Ramadan untuk berpuasa sehingga kita melakukan berbuka puasa. Tapi masih ada waktu 1 menit 45 detik. Ya, masih 1 menit 40 detik. Ya monggo yang mau buka dulu namanya Mokah. Mari kita berbuka puasa, berdoa memohon kepada Allah SWT, semoga puasa kita diterima dan amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima royaktana wa qina adzabannar. Doa yang setelah makan nanti adalah zahabadu ma'u wa salatil nguruku wa sabatal ajaru insyaallah. Nah angel nanti alhamdulillah
Gitu aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin.